Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan memperbaiki rem tangan. Ini masalah rem tangan di mobil ini ya, mobil Mazda Interfly. Balik lagi di mobil ini. Jangan bosan-bosan ya. Oke, kita sharing aja. Kemarin memang sempat saya perbaiki, cuman baru sebelah lagi ini belum diberesin. Jadi permasalahannya adalah di rem tangan itu loss ya, jadi gak ngerem sama sekali. Nah, kita lihat aja nanti seperti apa kondisinya ya. Nah, posisinya ada di belakang ya, di ban belakang ini, sebelah kanan dan sebelah kiri ada dua. Nah, cuman kita tarik itu kayak ringan banget, si handle-nya kita tarik itu ringan, nggak ada kayak seperti nggak ngerem lah gitu ya, kayak ngelos gitu, kayak putus. Nah, itu harus dipastikan dulu apakah kabelnya putus atau tidak. Kalau misalkan kabelnya putus, berarti memang harus diganti kabelnya. Tapi kalau kabelnya masih bagus, masih ada, tidak putus, itu berarti ada di masalah pistonnya nanti. Kita lihat seperti apa kondisinya. Sebelum kita bongkar-bongkar, kita pastikan dulu kabelnya putus atau tidak. Kita tarik seperti ini. Nah, kita lihat di bagian bawahnya ada tarikan atau tidak. Oke, jadi sudah kita lihat posisinya memang di bawah banget, jadi agak susah memvideokannya. Saya ambil sampel ban yang sebelah kanan ini yang mau saya bongkar. Ternyata memang si kabel si slingnya atau kabelnya itu tidak putus, masih bagus. Bisa dipastikan memang ada masalahnya di bagian piston ini. Oke, jadi sebelum dibongkar itu pastikan dulu kabelnya bagus atau enggak ya, tidak putus. Kalau misalkan kayak tadi itu ada tarikan, berarti kabelnya tidak putus. Berarti masalahnya ada di bagian piston ini. Kita lihat, kita bongkar dulu ban ini harus dilepas dulu. Oke, lumayan keras juga ininya, bautnya. Jadi pastikan sebelum didongkrak ini dilonggarkan dulu bautnya. Jadi jangan dongkrak kemudian buka baut rodanya, itu nanti repot ya. Kita buka dulu bautnya atau kendorkan dulu seperti ini, kendor tadi. Kemudian kita pasang dongkrak. Nah, jadi bautnya dibikin kendor dulu semuanya. Tetapi jangan dilepas dulu. Biarkan dulu sampai kendor kayak gini, kemudian baru kita dongkrak. Oke, sudah dibongkar, bannya sudah dilepas. Nah, di sini kita lihat dulu sebelum membuka tuas handrem atau rem tangan, kita coba bongkar pistonnya dulu. Kita lihat pistonnya dulu. Kemudian kita pastikan kanvas remnya juga masih bagus, ya. Nah, di sini ada baut. Nah, di sini baut 12. Ini dibuka dulu untuk membuka kanvas rem. Ya. Oke, kita buka dulu. Ini baut 12 ya. Bentar. Hop, sini berarti. Hop. Nih, bentar. Ini baut 12 ya, 12. Nih. Kunciring 12. Atau kunci pas juga bisa. Tapi saya menggunakan kunci ring ya, recommended, lebih gampang. Nah, pastikan dulu kanvasnya sudah masih bagus atau enggak gitu kan. Masih tebal. Jangan sampai. Nah, ini kita buka. Nah, kalau sudah dilepas posisinya, ini tinggal digeser. Ini mundur kegeser. Nah, ya.
seperti ini. Oke, nah sebelum dibuka ini kan, nah ini ada selang oli rem kan. Nah di sini harus dilepas dulu kuncinya. Ternyata ini tinggal diketok aja ya, pakai obeng agak panjang. Nah ini ada penguncinya. Oh, dilepas. Oke. Nah ini kuncinya. Ini kuncinya, tinggal diketok aja ya. Nah kemudian ini tinggal masukkan ke dalam, kemudian udah. Nah lepas kayak gini. Jadi ini lebih leluasa buat narik ke sini. Sip. Nah setelah ini baru kita bukakan pas remnya. Nah ini buka ininya tinggal tadi ditarik ya. Sorry ya, kerekod kayaknya. Ini tinggal didorong gini, kemudian ini tinggal dicabut, gitu ya, gampang banget. Nah kemudian kita lepas dulu. Di sini ada spare buat ke tuas handrem. Nah di sini ada per, ini ditarik dulu ya, dilepasin. Nah kayak gini, lepas. Udah lepas dulu. Kemudian baru ininya dilepasin buat handrem. Nah di sini ada tuas handrem. Semoga jelas. Ini belum dibongkar ya, ini baru diperiksa dulu. Jadi jangan sampai kita ngebongkar padahal masih bagus. Nah di sini kerasa. Kalau kita ringan banget, nggak ada ketahanan gitu, berarti memang di sini ngelos ya. Kita lihat ke piston depan. Sorry. Nah, lihat piston ini. Kalau dituas, kalau ke gini, pistonnya nggak gerak sama sekali. Nah, ini kemungkinan ada masalah. Nah, ini sebelum saya bongkar total semua, kita putar dulu piston ini berlawanan arah jarum jam. Kita putar piston ini berlawanan arah jarum jam. Jadi ini seperti skrup biasa sebenarnya kerjanya ya. Kalau saya putar searah jarum jam, berarti nanti pistonnya makin masuk ke dalam. Kalau saya putar berlawanan arah jarum jam, nanti pistonnya makin keluar. Nah ini ada jendelannya. Nah ini sebenarnya bisa digeser-geser ya. Nah kayak gini, buat ngebuka si piston. Tapi lebih susah nanti di luar. Lebih baik di sini aja, karena ada holdernya. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Saya menggunakan gigap seperti ini. Nah, sedikit agak rumit tapi nggak apa-apa. Kita coba. Oh, wah ini keras banget. Ini keras banget. Oke, di sini memang agak susah ya, tapi harus bisa nih. Harus dipaksakan. Nah, kan mutar sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting mudah mutar. Nah, tadi kan mutarnya sedikit banget ya. Nah, kemudian kita coba tuas si handrem. Nah, kita coba tuas si handrem, kita tarik. Udah berat belum? Kalau udah berat berarti, nah kan lihat tuh, mantap kan? Tuh, lihat, si pistonnya ngedorong. Jadi kayaknya sedikit macet aja. Jadi perlu umpan gitu loh. Pistonnya ngedorong. Tuh, kan? Jadi kalau kelihatan ini memang dikit. Tapi dorong dulu ya. Masukin dulu ke dalam. Coba lihat lagi. Ini pistonnya saya dorong, saya tarik. Ini, sorry, bukan piston, handremnya saya tarik. Piston ini perhatikan, dia agak sedikit bergeser ya. Nah, tuh kan, kelihatan ya. Kecil banget tapi emang segitu. Tuh, lihat. Ada dorongan. Artinya memang perlu di-adjust aja. Nah, ini kesimpulannya. Piston ini memang masih normal, tetapi perlu adjustment dari diputar sedikit aja si pistonnya. Oke, coba cek lagi. Oke, dan pastikan tidak ada oli yang rembes ya. Kalau oli rembes berarti sealnya harus diganti. Dan misalkan udah di-adjust, diputar itu pistonnya, kemudian ini digerakkan tidak ngedorong-dorong, berarti memang ada masalah di pistonnya, ataupun pistonnya juga bisa macet. Nah ini yang macet yang bahaya. Kalau pistonnya macet berarti dia tidak bergerak sama sekali. Nah si ininya berarti memang di dalamnya ada yang rusak atau bisa saja kotor ya. Oke, bisa saja kotor, berarti ini harus dibongkar. Dan kalau seperti ini itu tidak perlu dibongkar total ke dalam, perlu kita putar-putar dari luarnya aja pistonnya. Oke, karena ini sudah dipastikan pistonnya masih berjalan,
si pistonnya memang nggak balik lagi, jadi ininya nggak istilahnya tadi ya, ini perlu diputar berlawanan arah jarum jam sedikit aja sampai terasa si handle pistonnya ini terasa berat. Nah ini tinggal diatur-atur nanti putarannya sampai mana. Ini harus dimasukkan dulu kanvas remnya. Nah kita sambil adjust, kita masukkan kanvas remnya. Jangan lupa nih handremnya harus diturunkan dulu ya, handremnya harus dikendorkan dulu, baru kita masukkan lagi ini. Masukkan lagi. Tidak lupa tadi apa, si pernya dikaitkan lagi, si pernya dikaitkan lagi, jangan lupa. Oke, bentar, sedikit agak ribet tapi nggak apa-apa, ini bisa. Nah kayak gini. Oke, baru kita masukkan bagian dalam. Ini apa, kanvas bagian dalam. Oke, posisinya memang sempit tapi ini bisa. Sip. Seperti ini. Kemudian sorry nggak kelihatan. Nah tadi ditarik gini ya, tarik gini, kemudian masukin aja ke sini. Oke. Kemudian kanvas bagian luar. Kanvas bagian luar kita cek. Nah, kanvas bagian luar ini nggak masuk, berarti si pistonnya harus diputar dulu. Diputar searah jarum jam, berarti harus masuk. Oke. Ini dorong dulu ya. Kalau misalnya udah mentok banget, nggak ada lagi celah untuk ini, berarti udah mentok. Ini mau gak mau harus diputar. Diputar searah jarum jam. Oke, di sini agak sedikit harus ekstra. Kan gampang. Muter kan? Nah, semakin mutar ke kanan searah jarum jam dia semakin masuk. Oke. Oke, lebih enak sih. Oke, kita sambil adjusting aja. Ini pernya sorry ya, buka lagi aja ya, biar enak. Ini ada tenaganya nggak gitu kan? Oke. Nah, dorong dulu. Udah mantap. Oke, otomatis ini ada. Ini udah masuk belum? Oke. Sedikit lagi. Nah, belum masuk. Masih sempit. Kita putar lagi searah jarum jam. Iya benar. Sedikit lagi. Oke, sabar ya. Karena mengerjakan sendiri dan tidak ada kameramen. Cukup belum? Yang penting masuk aja. Oke, ini kanvasnya udah masuk. Nah, tapi masih mentok, belum bisa masuk nih. Masih mentok karena si pistonnya masih ngeganjal. Ini harus kita putar lagi. Nah, kayak gitu terus sampai benar-benar bisa masuk. Tapi jangan terlalu longgar ya, kalau bisa pas gitu loh. Ini udah belum. Sorry. Oke. Dikit lagi. Ini dikit lagi. Oke, dikit lagi. Kayaknya sedikit lagi. Terus diputar. Up. Masuk. Udah mantap. Udah. Udah, ini mantap. Sebelum dipasang lagi, kita harus pastikan dulu ini bekerja nggak sih si rem tangannya. Jadi saya tarik dengan pakai tangan gini ya, diputar. Oke, kita coba lagi. Nah,
Nah, ini dipastikan sudah ngerem ya si handbrake-nya, handrem, tuas rem tangannya. Jadi jangan dulu dipasang sebelum seperti ini bernormal. Oh, up. Oke, nah ini udah masuk nih. Udah tinggal kencengin. Nah, sorry. Jangan lupa di belakang nih kaitin dulu. Ya, kaitin dulu si handle remnya karena belum dikaitin. Oke, ini posisinya lumayan ini ya, rumit. Jadi nah, kalau misalkan ini gak sampai nih, ini kan susah nih. Tuh. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini kan ke handle remnya, cuman tuh gak bisa kan? Nah, ini alternatifnya bisa kita kendorin dari baut bawah. Kita butuh kunci 14. Nah, baut ini kita perlu kendorin, ya. Kita perlu kendorin pakai kunci 14. Kita putar. Nah, buka dulu. Nah, alternatifnya dari sini juga bisa, ya. Nah, sudah longgar. Terus, oke. Nah, kalau misalkan terlalu seret, ini bisa disemprot pakai WD dulu. Tapi ini masih bisa, masih bisa. Udah, bu. Nah, kayak gini. Oke, ini lebih enak semprot dulu aja ya, biar makin gampang muternya. Oke, ini pakai WD ya, WD 40. Semprot, kemudian biarkan bentar, kemudian kita putar-putar sedikit. Nah, ini jadi gampang biasanya. Nah, ini masih macet sebagian nih. Oke, ini masih macet, kotor banget ya. Ini perlu dilap pakai tisu nih. Oke, ini perlu diputar-putar sedikit biar gampang. Kita perlu adjust ini ya nanti. Oke, dibersihkan pakai tisu biar kotorannya bisa keangkat. Walaupun nggak bersih banget, tapi minimal bisa gerak lah si bautnya. Oke, cukup. Si rem tangannya ke sini. Sorry, nggak masuk. Oke, kita tarik. Nah, ini perlu dikencengin lagi. Kita pasang. Gampang susah pasang per ini. Nah, akhirnya bisa. Pernya kepasang udah. Ini pernya udah kepasang. Kemudian kita kencengin lagi di bagian sini. Pakai kunci ring 14. Kalau dirasa udah kenceng, baru kita pasang lagi baut yang ini, baut pengunci cakramnya ya. Ini kunci 12. Oke. Jangan lupa ininya dipasang. Oke, sudah beres pemasangannya, pembongkarannya. Selanjutnya kita pastikan dulu si ini bisa diputar. Berarti kan tidak ngerem gitu kan. Walaupun agak berat tapi nggak apa-apa, nanti ini lama-lama akan normal. Oke, akan normal karena ini baru dipasang. Nah, memang baiknya kalau misalkan kanvas remnya udah mau habis, ini sekalian ganti aja ya. Ini juga mungkin salah satu cara mengganti rem kanvas juga, tadi harusnya lebih mudah. Oke, selanjutnya kita pasang bannya dulu ya. Kita nanti coba kita running test.
pasang baut berseberangan dulu ya. Jadi jangan langsung sebelahnya, jangan, berseberangan dulu. Oke, sampai mentok. Nah, sampai mentok kayak gini. Nah, udah mentok. Dan ini pastikan nggak goyang arah sini. Nah, setelah itu baru kita kencangkan, tapi jangan terlalu kencang banget, kencang aja, yang penting nggak goyang. Udah. Terus baru yang sebelah sini yang belum. Nah, nanti mengencangkan baut ini jangan sambil didongkrak ya. Mengencangkannya harus diturunin, takutnya kan tergeser. Nah, ini kencengin biasa dulu. Oke. Nah, baru kita turunin dongkraknya. Baru kita kencengin bautnya. Oke, sudah kencang. Mantap sekali. Jangan lupa tarik dongkraknya, beresin, jauhin. Coba kita ambil tuas rem tangan. Oke, kita coba. Buset. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah berat nih. 7 aja udah berat nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 klik udah berat. Udah berat banget. Nah, udah mantap nih, mantap. Ini posisi di turunan ya. Ini mobil nggak maju, ini posisi miring. Coba kita coba lagi ya. Oke, jadi ini jalanan agak miring sebenarnya ya, depannya. Nah, ini kalau tanpa rem ini bisa maju, tapi ini lumayan ya, kuat. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Oke, sorry mungkin agak panjang videonya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang mau mencoba bongkar sendiri. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, lebih baik ke bengkel aja, takutnya malah makin hancur atau gimana ya. Tapi kalau mau ngambil resiko sendiri, mau nyoba-nyoba di rumah, itu silahkan aja. Oke, thank you sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.